Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Fiza Maulidia dengan NIM 23401040 dari kelas Ekonomi Syariah B, akan mempresentasikan hasil review materi dari kelompok pertama hingga kelompok ke-6. Materi pertama yang akan saya bahas adalah pengertian hadis, ulumul hadis, sejarah perkembangan, dan cabang-cabangnya. Yang pertama, pengertian hadis. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab al-hadis, jamaknya al-hadis. Kata ini memiliki banyak ragam arti, diantaranya al-jidah yang memiliki arti baru, lawan dari qadim yaitu yang lama, dan al-kabar berarti berita atau pembicaraan, dan al-kalam artinya perkataan. Sedangkan Naruddin ITR menyatakan hadis secara terminologi ulama Islam adalah suatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan, perbuatan, takrir, sifat tabiat, dan akhlak. Selanjutnya adalah ulumul hadis. Ulumul hadis adalah istilah yang merujuk pada ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis. Sedangkan bagi kalangan ulama, al-hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari perbuatannya, perkataannya, takrirnya maupun sifat-sifatnya. Pada mulanya, ilmu hadis merupakan sejumlah ilmu tersendiri yang membahas tentang hadis Nabi dan para perawi, seperti ilmu al-hadis as-sahih, ilmu al-mursal, ilmu asma wal al-kauna. Penulis ilmu-ilmu hadis diakui secara khusus oleh para ulama Hijriyah abad ketiga. Ilmu yang terpisah dan bersifat parsial ini disebut ulumul hadis karena masing-masing membahas tentang hadis dan perawinya serta periode setelahnya. Selanjutnya adalah ruang lingkup ulumul hadis. Ruang lingkup pembahasan ulumul hadis adalah ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah merupakan ilmu yang meliputi pembahasan tentang dakwah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatannya, hal-hal yang dibolehkan, sifat-sifat dirinya. Objek pembahasan ilmu hadis riwayah adalah mengetahui cara menerima, menyampaikan kepada orang lain, memindahkan atau mendewankan. Yang kedua, ilmu hadis dirayah adalah penelitian terhadap perawi hadis dan keadaan perawi hadis, begitu juga halnya dengan sanad dan matannya. Ilmu ini biasa juga dikenal dengan ilmu mustalah al-hadis, ilmu usul al-hadis, ulum al-hadis, dan qawaid al-tahdits. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan ulumul hadis. Menurut Dr. Naruddin ITR, ada beberapa tahap perkembangan ilmu hadis yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap kelahiran. Tahap ini dimulai dari masa sahabat hingga akhir abad pertama Hijriah. Ciri tahap ini adalah adanya penyelidikan riwayat, kehati-hatian para sahabat dalam meriwayatkan hadis, pengujian terhadap setiap riwayat, mencari sanad hadis, dan meneliti karakteristik rawi, membandingkan riwayat rawi satu dengan yang lain, yang kemudian memunculkan konsep hadis ma'ruf, mauquf, maqtu, dan sebagainya. Yang kedua adalah tahap penyempurnaan. Tahap ini dimulai dari abad kedua hingga abad ketiga Hijriah. Pada masa ini ulumul hadis sudah menjadi cabang ilmu tersendiri. Setiap cabang ulumul hadis telah berdiri sendiri dan sejalan dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dan dipergunakan oleh para ulama. Yang ketiga adalah tahap pembukuan ulumul hadis secara terpisah. Tahap ini dimulai dari abad ketiga sampai pertengahan abad keempat. Telah tersusun kitab khusus untuk setiap cabang ulumul hadis. Yang keempat, ada tahap penyusunan kitab-kitab induk ulumul hadis dan penyebarannya. Tahap ini dimulai dari pertengahan abad 3 hingga abad ke-7 Hijriah. Dalam catatan sejarah perkembangan hadis diketahui bahwa ulama yang pertama kali berhasil menyusun hadis dalam satu disiplin secara lengkap adalah seorang
ulama Sunni bernama Al-Qadli Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Ar-Rahman bin Khalad Ar-Ramahumuzi dengan kitabnya Al-Muhadis Al-Fasil Baina Arawi wal Wa'i. Yang kelima adalah tahap pematangan dan penyempurnaan kitab Ulumul Hadis. Tahap ini dimulai abad ke-7 hingga 10 Hijriah. Pelopornya adalah Ibnu Salah dengan karya Muqaddimah Ibnu Salah. Ciri utama tahap ini adalah pembahasan komprehensif, pemberian definisi, kesimpulan, dan komentar terhadap pendapat. Yang keenam, ada tahap pembekuan dan kejumudan. Tahap ini terjadi pada abad 10 awal hingga abad 14 Hijriah. Tahap ini aktivitas pembukuan dan pembahasan terhadap ilmu hadis nyaris terhenti dan yang muncul adalah kitab ilmu hadis yang ringkas dan praktis. Dan yang terakhir ada tahap kebangkitan kedua yang dimulai dari abad ke-14 Hijriah. Demikian selanjutnya mulai bermuncul kitab-kitab mustalah hadis baik dalam bentuk nazam seperti kitab Alfiyah As-Sayuti maupun dalam bentuk nasar atau prosa. Selanjutnya adalah cabang-cabang ilmu hadis. Dari ilmu hadis riwayah dan hadis dirayah, pada perkembangan selanjutnya muncul cabang-cabang ilmu hadis lainnya yang diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Cabang ilmu hadis yang fokus pada masalah rantai transmisi dan narasi. Yang pertama adalah pengetahuan tentang rijal al-hadis, yang kedua adalah ilmu tarkik rijal al-hadis, dan yang ketiga adalah ilmu jahri wal al-ta'dil. Materi yang kedua adalah sejarah hadis sebelum dibukukan, masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Pada masa Nabi, sebagai seorang Rasul, Nabi memiliki tugas suci yaitu berdakwah, menyampaikan, dan mengajarkan risalah Islamiyah kepada umatnya. Sebagai sumber hadis, Nabi menjadi tokoh sentral yang menjadi perhatian para sahabat. Nabi menjadi sumber informasi, rujukan, dan fokus pertanyaan ketika para sahabat menghadapi permasalahan secara langsung maupun tidak langsung. Pada masa itu, hadis pada umumnya hanya diingat dan dihafal saja, bukan ditulis seperti Al-Quran yang disampaikan Nabi, sebab situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Secara resmi, Nabi memang melarang penulisan hadis untuk umum karena khawatir hadis akan bertukar dengan Al-Quran, baik Al-Quran maupun hadis berbahasa Arab, dan keduanya diturunkan melalui lisan Rasul bagi hadis kauli. Banyak hadis yang melarang para sahabat untuk menulisnya, tetapi banyak juga hadis yang memerintahkan untuk menuliskannya. Dalam mencari solusi terhadap dua versi hadis yang saling bertentangan, para ulama berbeda pendapat. Namun pada akhirnya penulisan hadis tetap diperbolehkan, bahkan diperintahkan dalam rangka memelihara sunnah sebagai sumber syariat Islamiyah sampai sekarang. Dan kesimpulan inilah yang sudah disepakati oleh para ulama. Selanjutnya adalah hadis pada masa sahabat Rasulullah. Pengertian dari sahabat. Sahabat secara etimologi merupakan kata bentukan dari al-subah atau persahabatan yang tidak mengandung persahabatan dalam ukuran tertentu, tetapi berlaku untuk orang yang menyertai orang lain sedikit atau banyak. Menurut Al-Jurjani, sahabat adalah orang yang pernah melihat Nabi dan bergaul dengannya, baik pergaulan itu berlangsung lama atau dalam waktu yang singkat, meskipun tidak meriwayatkan suatu hadis pun dan mati dalam keadaan. Selanjutnya adalah munculnya pemalsuan hadis pada masa sahabat. Hadis Nabi yang belum terhimpun dalam suatu kitab dan kedudukan hadis yang amat penting sebagai sumber ajaran Islam telah dimanfaatkan tidak bertanggung jawab oleh orang-orang tertentu dengan membuat hadis palsu berupa pertanyaan-pertanyaan yang mereka katakan berasal dari Nabi. Pendapat Nabi sendiri tidak pernah menyatakan demikian.
Sikap sahabat dalam meriwayatkan hadis. Sikap memusatkan perhatian terhadap Al-Quran tidak berarti mereka lain dan tidak menaruh perhatian terhadap hadis. Mereka memegang hadiah seperti halnya diterima dari Rasulullah SAW secara utuh ketika beliau masih hidup. Selanjutnya adalah hadis pada masa tabi'i. Tabi'i secara bahasa berarti pengikut. Secara istilah ilmu hadis, tabi'in berarti orang yang bertemu dengan sahabat, satu orang atau lebih. Kebanyakan para ulama hadis berpendapat bahwa tabi'in adalah setiap orang yang bertemu dengan sahabat meskipun tidak bergaul dengannya. Kemudian pada masa tabi'in banyak hadis-hadis yang disusun dan ditulis sebagai usaha menjaga keaslian dan keotentikan hadis. Hal ini dilakukan dengan memeriksa dan memverifikasi sanad, rantai parawi, dan matan isi hadis dari setiap hadis. Dengan demikian, hadis-hadis yang telah disusun ini lebih dapat diandalkan dan dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sebagai umat Islam. Dari sejarah ini dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum hadis-hadis ditulis dan dibukukan telah melalui proses yang sangat ketat untuk memastikan keaslian hadis tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hadis dalam agama Islam dan betapa gigihnya para sahabat dan tabi'in untuk menjaga dan menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sehingga sebagai umat muslim kita harus memahami dengan baik sejarah hadis ini dan mengamalkan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Selanjutnya adalah perkembangan hadis dalam beberapa periode, diantaranya hadis dalam periode pertama yaitu masa Rasul. Yang kedua, hadis dalam periode kedua yaitu masa Khulafaur Rasyidin hingga masa membatasi riwayat. Hadis dalam periode ketiga yaitu masa sahabat kecil dan tabi'in besar. Hadis dalam periode keempat yaitu pembukuan dan pengumpulan hadis. Hadis dalam masa kelima yaitu masa pentasihan dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Dan hadis yang keenam adalah dari awal abad keempat hingga tahun 656 Hijriah. Dan yang terakhir hadis dalam masa ketujuh yaitu pada masa 656 Hijriah hingga sekarang. Materi yang keempat adalah pembagian hadis dari segi kuantitas. Yang pertama, hadis mutawatir dan pembagiannya. Pengertian dari hadis mutawatir. Kata mutawatir secara bahasa yaitu isim fi'il dari kata al-tawatur yang memiliki makna at-tatabu yaitu berturut-turut. Dalam bahasa Arab dapat diartikan hujan turun secara terus-menerus. Dalam hal ini, mutawatir mengandung pengertian sesuatu yang memiliki sifat kontinu, baik secara berturut-turut maupun terus-menerus tanpa adanya hal yang menyela dan menghalangi kontinuitas tersebut. Secara istilah, ada beberapa definisi hadis mutawatir yang diungkapkan oleh para ulama. Namun, dapat disimpulkan bahwa hadis mutawatir merupakan berita hadis yang bersifat indrawi, didengar atau dilihat, yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang menurut logika dan adat istiadat mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Hadis mutawatir memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah diriwayatkan sejumlah orang banyak. Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang jumlah banyak pada perawi hadis mutawatir dan tidak ada batasan yang tetap. Yang kedua adalah adanya jumlah banyak pada seluruh tingkatan sanad. Jika jumlah banyak tersebut hanya ada pada sebagian sanad, maka tidak bisa dinamakan mutawatir, tetapi dinamakan ahad atau wahid. Yang ketiga adalah mustahil bersepakat berdusta. Ya, misalkan para perawi pada sanad datang dari berbagai negara yang berbeda dan memiliki pendapat yang berbeda. Sejumlah perawi ini secara logika mustahil terjadi adanya kesepakatan berdusta secara adat istiadat. Berdasarkan hal ini, jika periwayatan hadis berjumlah besar, maka sangat sulit mereka sepakat untuk berdusta dalam suatu periwayatan.
Yang keempat adalah sandaran beritanya berdasarkan panca indera. Parawi ketika mendapatkan hadis Nabi Muhammad SAW harus benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri, jika bukan atas dasar pemikiran, perkiraan atau hasil istinbat dari suatu dalil dengan dalil yang lainnya. Selain itu, hadis mutawatir dibagi menjadi dua macam, yaitu hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Pengertian dari hadis mutawatir lafzi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar parawi yang menurut kebiasaan mustahil untuk bersepakat berdusta dengan menggunakan lafal yang mempunyai kesamaan yang tinggi dan hampir sesuai dengan lafalnya lainnya terhadap makna yang sama. Sedangkan hadis mutawatir maknawi yaitu hadis mutawatir merupakan hadis yang mutawatir pada maknanya, artinya adalah berbagai riwayat yang berlainan namun mengandung satu sifat atau satu perbuatan. Selanjutnya adalah hadis ahad. Hadis ahad merupakan hadis yang sanadnya sahih atau bersambung hingga kepada sumbernya, yaitu Nabi. Akan tetapi kandungannya memberikan pengertian zani dan tidak sampai kepada qot'i atau yakin. Hadis ahad sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang parawi atau lebih dari golongan sahabat yang belum mencapai batas mutawatir. Sedangkan hadis aziz adalah hadis yang jumlah parawinya tidak kurang dari 2 orang di semua tingkatan. Sedangkan hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat saja, tidak dipersoalkan dalam tabaqah mana saja. Hadis gharib dibagi menjadi 2, yaitu hadis gharib mutlak dan hadis gharib nisbi. Hadis gharib mutlak yaitu gharib mutlak memiliki pendirian, itu terjadi berhubungan dengan keadaan jumlah personaliannya, yaitu tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadis tersebut kecuali dirinya sendiri. Dan gharib nisbi yaitu merupakan hadis yang diriwayatkan secara sendirian di tengah-tengah dan meskipun diriwayatkan oleh banyak periwayat pada tabaqah sahabat. Selanjutnya adalah materi yang kelima, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Pengertian dari hadis sahih. Hadis sahih secara bahasa berarti sehat, selamat, benar, sah, dan sempurna. Para ulama biasa menyebut kata sahih ini sebagai lawan dari kata sakim, yaitu sakit. Maka hadis sahih secara bahasa adalah hadis yang sehat, selamat, benar, sah, sempurna, dan tidak sakit. Secara terminologis, menurut Subhi al-Sahih, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dabit, hingga bersambung pada Rasulullah atau pada sanad terakhir berasal dari kalangan sahabat yang mengandung syadz atau kejanggalan maupun ilat atau cacat. Selanjutnya adalah syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama adalah sanadnya bersambung. Maksudnya adalah setiap rangkaian parawi dalam sanad tersebut memiliki hubungan guru dan murid. Hal ini bisa diketahui dengan melihat biografi masing-masing rawi kitab rijal. Yang kedua, tidak ada syadz. Ada banyak pengertian syadz, diantaranya adalah periwayatan seorang perawi thiqah yang bertolak belakang dengan periwayat parawi yang lebih thiqah darinya. Yang ketiga, tidak ada ilat. Ilat adalah cacat yang terdapat dalam sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Yang keempat, parawinya adil. Imam Ibnu Hajar mengatakan parawi yang adil adalah parawi yang ketakwaannya dan menjauhi dosa kecil. Artinya orang yang adil adalah orang yang senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan dosa atau mengikuti hawa nafsunya. Yang kelima adalah parawinya dabit. Dabit
ada dua jenis, yaitu dabit sadr dan dabit kitab. Yang dimaksud dabit sadr adalah kuat hafalannya, sedangkan dabit kitab adalah tulisan yang benar-benar dijaga oleh penulis dan itu ditulis langsung dari asalnya. Selanjutnya adalah macam-macam hadis sahih. Hadis sahih dibagi menjadi dua macam, yaitu hadis sahih lizatih karena sahih dengan sendirinya, yaitu hadis yang mengandung sifat-sifat hadis makbul yang tinggi sebagaimana telah memenuhi 5 kriteria hadis sahih sebagai definisi, contoh, dan keterangan. Yang kedua adalah hadis sahih lighairi, yaitu sahih karena yang lain, yaitu hadis yang tidak mengandung sifat-sifat hadis makbul yang tinggi, yakni hadis yang asalnya tidak sahih akan tetapi bisa meningkat menjadi hadis sahih. Selanjutnya adalah hadis hasan. Pengertian hadis hasan menurut bahasa berarti al-jadid, yaitu sesuatu yang baru, lawan dari kata al-qadim, yaitu sesuatu yang lama. Hadis juga dipakai dalam arti al-khabar yang berarti berita, yaitu sesuatu yang menetapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Menurut terminologis, hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang rendah daya hafalnya, tidak rancu dan tidak bercacat. Ada juga definisi lain, yaitu tiap-tiap hadis yang bersanadnya tidak terdapat rawi yang tertuduh dusta, pada matanya tidak ada kejanggalan syadz, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalur-jalur lain. Kalau dicermati definisi-definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa hadis hasan dan hadis sahih pada prinsipnya sama dalam berbagai hal. Adapun perbedaannya terdapat kedabitan periwayat. Selanjutnya adalah syarat-syarat hadis hasan. Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi suatu hadis yang dikategorikan dalam hadis hasan, yaitu pertama parawinya yang adil, yang kedua kedabitan parawinya di bawah parawi hadis sahih, yang ketiga sanad-sanadnya bersambung, yang keempat tidak terdapat kejanggalan atau syadz, dan yang terakhir adalah tidak mengandung ilat. Selanjutnya adalah macam-macam hadis hasan. Sebagaimana hadis sahih yang dibagi menjadi dua macam, hadis hasan pun terbagi menjadi dua, yaitu hadis hasan lizatih adalah hadis hasan dengan sendirinya karena telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan. Hadis hasan lizatih sebagaimana definisi dan penjelasan di atas. Yang kedua, hadis hasan lighairi, yaitu hadis hasan yang awalnya tidak hasan kemudian menjadi hasan karena ada bukti yang mendukungnya. Pada awalnya hadis ini dianggap dhaif karena mursal dan tadlis, rawi-rawinya tidak dikenal dan hafalan rawi-rawinya yang jujur dan terpercaya lemah, atau sanadnya mengandung rawi yang tertutup. Selain itu, hadis ini dibantu oleh rawi-rawi yang kenamaannya yang dikuatkan oleh hadis mutabi atau syahid, sehingga tingkatannya menurun. Oleh karena itu, hadis disebut hasan lighairi karena segi kehasanannya datang dari adanya mutabi atau syahid. Simpulkan bahwa perbedaan hadis syahid dan hadis hasan dapat diketahui dari sisi kriteria pada keduanya, yaitu suatu hadis masuk dalam jajaran hadis syahih bila sanadnya bersambung, rawinya bersifat adil dan mudabit, serta hadis tersebut tidak syadz dan tidak mengandung ilat. Selanjutnya adalah materi yang keenam, yaitu hadis dhaif. Pengertian dari hadis dhaif. Dhaif menurut bahasa berasal dari kata dhaifun yang artinya lemah, lawan dari kata qawi yang berarti kuat. Sedangkan dhaif berarti hadis yang tidak memenuhi hadis hasan. Secara terminologis adalah para ulama mendefinisikan hadis dhaif secara berbeda-beda, tetapi pada dasarnya isi dan maksudnya sama, yaitu hadis yang tidak memenuhi persyaratan qabul baik keseluruhan maupun sebagian persyaratan, yaitu segi istisyal sanad atau adil, dobit parawi, dan adanya ilat atau syadz.
Selanjutnya adalah pembagian dan macam hadis dhaif. Yang pertama, pembagian hadis dhaif dari sudut sandar matanya dibagi menjadi dua macam, yaitu hadis mauquf, hadis yang diriwayatkan dari para sahabatnya berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Dan hadis maqtu ialah hadis yang diriwayatkan dari tabi'in berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Yang kedua adalah pembagian hadis dhaif dari segi matanya, yaitu hadis syaad ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah atau terpercaya, akan tetapi kandungannya hadisnya bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat thiqahnya. Yang ketiga adalah pembagian hadis dhaif ditinjau dari segi terputusnya sanad. Yang pertama adalah hadis mursal, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in besar dan kecil tanpa menyebutkan siapa periwayat hadis tersebut kepadanya dan tidak menyebutkan nama sahabat yang telah menerima hadis Rasulullah. Yang kedua adalah hadis muqati, adalah hadis yang gugur seorang perawi pada suatu tempat atau lebih dari tingkatan sanadnya. Yang ketiga adalah mu'dal. Secara terminologi adalah hadis yang gugur dari sanadnya dua orang perawi atau lebih secara berturut-turut. Yang keempat adalah mudalas. Hadis mudalas adalah hadis yang dinilai kuat oleh sebagian ulama tetapi lainnya mendaifkan, baik pada matanya atau pada sanad hadis yang diperselisihi kekuatannya. Ada dua macam jalan penyelesaiannya. Yang pertama dengan ditajrihkan dan yang kedua tidak ditajrihkan. Yang kelima ada mu'alaq. Hadis mu'alaq secara bahasa adalah isim maf'ul dari kata alaqo yang berarti menggantungkan sesuatu pada sesuatu hingga menjadi tergantung. Hadis mu'alaq hukumnya adalah mardud atau tertolak karena tidak terpenuhi salah satu syarat qabul, yaitu bersambungan sanad, yang dalam hal ini adalah dihapuskannya salah satu perawi atau lebih dari sanadnya. Yang keempat adalah pembagian hadis dhaif yang ditinjau dari segi cacat perawinya. Cacat perawi adalah terdapatnya kekurangan atau cacat pada diri perawi baik dari segi keadilan agama atau dari segi ingatan hafalan atau ketelitiannya. Cacat yang berhubungan dengan keadilan perawinya diantaranya adalah berbohong. Pada pembagian ini meliputi hadis matruk, hadis mu'alal, hadis mudraj, hadis maklub, hadis munkar, mudtarib, musahaf, mu'aharaf, dan yang terakhir adalah mukhtalid. Sekian review materi dari kelompok 1 hingga kelompok 6 yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.